Siapakah perempuan, anak kecil dan naga itu? Dalam Wahyu 12, langit terbelah bagaikan gulungan kitab yang terlipat. Cahaya menyilaukan seluruh ciptaan ketika seorang perempuan muncul diselimuti sinar matahari, melangkah di atas bulan seolah-olah bulan itu adalah tumpuan ilahi. Kepalanya dimahkotai dengan 12 bintang yang berdenyut seperti matahari yang jauh. Namun ada sesuatu yang salah. Ia berteriak bukan karena sukacita, melainkan dengan penderitaan yang melintasi dimensi. Tangannya mencengkeram perutnya saat rasa sakit dari kelahiran terpenting dalam sejarah manusia melahapnya. Apa yang dilahirkan akan menentukan apakah umat manusia akan diselamatkan atau hilang selamanya. Dari seberang kosmos, 7 pasang mata mengamati dengan saksama. Seekor naga semerah api cair dengan 7 kepala bermahkota dan 10 tanduk yang tampak seperti menara kehancuran memposisikan dirinya secara strategis. Ia datang bukan untuk mengamati, ia datang untuk melahap. Anak yang belum lahir itu membawa takdir yang akan membuat neraka gemetar dan surga bersukacita. Naga itu mengetahui hal ini. Jadi dia menunggu dengan rahangnya terbuka, siap menelan masa depan umat manusia tepat pada saat kelahirannya. Namun, siapakah ketiga sosok yang menentukan nasib miliaran jiwa ini? Perempuan berselubung matahari menyembunyikan identitas yang akan mengejutkan Anda. Anak itu bukanlah seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, dan naga itu lebih dekat dengan Anda daripada yang Anda kira. Inilah pengungkapan kiamat yang paling dahsyat. Yohanes menyaksikan semuanya. Dan sekarang Anda akan menemukan identitas sebenarnya dari ketiga sosok yang mengobarkan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Sebuah pertempuran yang terjadi saat ini juga dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata Anda, tetapi yang menentukan takdir kekal Anda. Tanda pertama, perempuan yang bukan seperti yang Anda bayangkan. Yohanes mencatat bahwa sebuah mega semeon muncul di langit, sebuah tanda besar. Itu bukan penglihatan biasa. Itu adalah pertanda peristiwa yang akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Dan hal pertama yang dilihatnya adalah seorang perempuan berselubung matahari. Kebanyakan orang langsung berpikir tentang Maria, ibu Yesus. Hal itu masuk akal pada pandangan pertama. Bagaimanapun, ia melahirkan sang juru selamat. Namun, ketika kita mendalami kitab suci, kebenarannya benar-benar berbeda. Dan penemuan ini mengubah seluruh penafsiran kitab Wahyu. Perempuan itu memiliki bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang di kepalanya. Ini bukanlah detail acak, melainkan simbol-simbol spesifik yang menunjuk pada suatu identitas yang tepat. Dan Alkitab telah menguraikan simbol-simbol ini bagi kita. Kejadian 37 ayat 9. Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dalam mimpi itu, matahari melambangkan ayahnya, Yakub. Bulan melambangkan ibunya, Rahel, dan 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya. Dengan Yusuf disertakan, kita memiliki 12 bintang, 12 suku Israel. Polanya identik, matahari, bulan, dan 12 bintang. Perempuan dalam Wahyu 12 bukanlah Maria, melainkan Israel, bangsa pilihan Allah, yang menanggung penderitaan selama berabad-abad untuk membawa Mesias ke dunia. Tetapi mengapa ini penting? Karena hal ini sepenuhnya mengubah apa yang terjadi dalam penglihatan tersebut. Maria tidak dapat mewakili gereja karena Yesus adalah orang yang memulai gereja. Namun Israel adalah bangsa dari mana Yesus dilahirkan secara fisik, bangsa yang melaluinya Allah menggenapi janji-janji mesianiknya. Dalam perjanjian lama, Israel senantiasa digambarkan sebagai seorang perempuan. Dalam Hosea, Allah berbicara tentang Israel yang akan selamanya dipeluk dalam kebenaran, keadilan, dan kasih setia.
Sion dan Yerusalem sering dipersonifikasikan sebagai perempuan dalam nubuat-nubuat. Pola ini konsisten di seluruh kitab suci. Perempuan itu sedang hamil dan menjerit kesakitan. Ia akan melahirkan, tetapi itu bukanlah kelahiran biasa. Itu adalah kelahiran profetik yang ditunjukkan oleh seluruh sejarah Israel. Saat ketika janji yang dibuat kepada Abraham akan digenapi secara definitif. Setiap kontraksi, setiap tangisan kesakitan melambangkan berabad-abad penderitaan yang dihadapi Israel, penganiayaan, pembuangan, penyebaran. Semuanya mempersiapkan momen tunggal dalam sejarah ini. Kelahiran Mesias yang akan mengubah segalanya. Identifikasi perempuan itu dengan Israel menjelaskan mengapa ia dilindungi di padang gurun selama 160 hari. Bukan Maria yang dilindungi, melainkan sisa umat Israel yang setia, yang tetap setia kepada Tuhan selama akhir zaman. Israel rohani sejati yang mengenali Mesiasnya. Penemuan ini merevolusi penafsiran seluruh pasal. Kita tidak melihat penglihatan tentang Maria dan bayi Yesus. Kita melihat representasi profetik tentang bagaimana Israel memenuhi perannya dalam rencana keselamatan Allah dan bagaimana Israel akan terus memenuhi perannya hingga akhir zaman. Naga itu tidak mencoba melahap bayi yang tak berdaya. Ia mencoba mencegah rencana milenium Allah terpenuhi melalui bangsa yang ia pilih untuk membawa keselamatan bagi dunia. Ini adalah perang yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan Anda perlu memahami hal ini, karena perempuan ini tidak hanya mewakili Israel historis, tetapi juga umat Allah sejati dari segala zaman. Mereka yang, seperti Abraham, percaya pada janji-janji Allah, bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Pertanyaannya tetap, apa yang diungkapkan hal ini tentang rasa sakit bersalin yang ia alami? Mengapa teks Alkitab begitu menekankan penderitaannya? Jawabannya akan mengejutkan Anda, karena teks tersebut menghubungkan penderitaan Israel selama berabad-abad dengan nubuat-nubuat spesifik yang menubuatkan persis apa yang Yohanes lihat, rasa sakit bersalin yang membentang selama berabad-abad. Tangisan perempuan itu bukan hanya fisik, itu bersifat profetik. Setiap kontraksi yang mengalir di sekujur tubuhnya mewakili penderitaan berabad-abad yang dialami Israel untuk memenuhi takdir ilahinya. Dan Alkitab telah menubuatkan rasa sakit bersalin ini. Mika 4 ayat 9. Nabi bertanya, mengapa Israel berseru-seru? Mengapa mereka dicekam rasa sakit seperti perempuan yang hendak melahirkan? Jawabannya sungguh memilukan. Mereka akan ditawan ke Babel, tetapi di tengah penderitaan mereka sebuah janji. Mereka akan diselamatkan. Penderitaan Israel bukanlah suatu kebetulan. Setiap penganiayaan, setiap pembuangan, setiap momen keputusasaan adalah kontraksi yang mempersiapkan kelahiran Mesias. Rasa sakit bersalin yang profetik berlangsung berabad-abad, bukan berjam-jam. Pembuangan ke Babel hanyalah permulaan 70 tahun pembuangan, sementara orang-orang menangis di tepi sungai-sungai Babel. Kemudian datanglah orang Yunani, lalu orang Romawi. Setiap penjajahan asing merupakan kontraksi lain dalam kelahiran profetik yang akan melahirkan juru selamat dunia. Mika melanjutkan nubuatnya. Penderitaan bangsa itu akan terus berlanjut hingga sisa-sisa bangsa itu melahirkan Sang Mesias. Itu bukan suatu kebetulan, itu adalah waktu yang ditentukan Tuhan. Setiap rasa sakit memiliki tujuan khusus sebagai persiapan untuk peristiwa terpenting dalam sejarah. Perempuan dalam Wahyu 12 berseru persis seperti yang dinubuatkan Mika akan terjadi pada Israel. Kata-katanya hampir identik. Yohanes melihat penggenapan nubuat-nubuat yang ditulis berabad-abad sebelum kelahirannya. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi. Rasa sakit bersalin tidak berakhir dengan kelahiran Yesus. Rasa sakit itu berlanjut hingga abad-abad berikutnya.
kehancuran Yerusalem pada tahun 70 penyebaran orang Yahudi ke seluruh dunia, penganiayaan yang terus-menerus sepanjang sejarah. Setiap peristiwa traumatis dalam sejarah Israel merupakan kontraksi berikutnya, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya kedatangan pertama Mesias, tetapi juga kedatangannya kembali. Kelahiran memiliki dua fase. Israel belum selesai melahirkan segala sesuatu yang direncanakan Allah melalui bangsa ini. Yesus sendiri berbicara tentang hal ini. Dalam Matius 24, ia membandingkan tanda-tanda akhir zaman dengan rasa sakit bersalin, perang, gempa bumi, kelaparan yang semuanya semakin intens, seperti kontraksi yang semakin cepat sebelum kelahiran terakhir. Wanita dalam kitab Wahyu melambangkan Israel yang mengalami penderitaan yang bersifat nubuat. Bukan hanya Israel jasmani, tetapi Israel rohani. Semua orang yang, seperti Abraham, percaya pada janji-janji Allah, bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Anda harus memahami bahwa penderitaan ini tidak sia-sia. Setiap momen penderitaan Israel sepanjang sejarah adalah persiapan untuk saat yang tepat, ketika Allah akan secara definitif menggenapi janji-janjinya, kelahiran yang akan mengubah segalanya. Nubuat Mikha mengungkapkan sesuatu yang krusial. Penderitaan akan terus berlanjut sampai orang yang sedang bersalin melahirkan. Ini bukan hanya tentang kelahiran Yesus secara jasmani. Ini tentang penggenapan rencana Allah melalui Israel. Putri Sion akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, tetapi kemudian dikumpulkan kembali. Ia akan menderita seperti perempuan yang sedang bersalin, tetapi pada akhirnya ia akan melahirkan keselamatan bagi seluruh dunia. Setiap kontraksi memiliki makna kekal. Dan sekarang, dalam penglihatan Yohanes, saat terakhir semakin dekat. Perempuan itu akan melahirkan, tetapi di sisi lain cakrawala, suatu kehadiran yang menyeramkan mengawasi setiap gerakannya. Naga merah itu tidak datang hanya untuk menonton. Ia datang dengan rencana khusus untuk mencegah rencana 1000 tahun Tuhan terwujud. Apa yang Yohanes lihat selanjutnya akan mengungkapkan identitas sejati musuh ini. Dan di mana ia sebenarnya berada saat ini akan mengejutkan Anda, karena tempat itu bukanlah tempat yang dibayangkan kebanyakan orang. Naga merah. Yohanes melihat tanda lain muncul di langit, tetapi kali ini bukan sosok harapan. Itu benar-benar teror. Seekor naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk muncul di hadapan perempuan itu. Setiap kepala mengenakan mahkota kerajaan. Setiap tanduk melambangkan kekuatan penghancur. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa ini bukanlah naga sungguhan. Yohanes menjelaskan bahwa ia melihat sebuah tanda, sebuah simbol, tetapi apa yang dilambangkan oleh simbol ini jauh lebih mengerikan daripada makhluk fisik apapun. 7 kepala itu bukanlah kebetulan. Mereka melambangkan pengetahuan yang lengkap, kecerdasan absolut. Musuh ini bukanlah orang yang bodoh atau terbatas. Ia mengetahui strategi yang bahkan tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. 10 tanduk melambangkan kekuatan total, kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh bangsa. Namun ada detail penting yang terlewatkan oleh kebanyakan orang. Kepala-kepala itu mengenakan mahkota, bukan Stefanos. Perbedaan ini mengubah segalanya. Stefanos adalah mahkota kemenangan, seperti yang dikenakan Yesus. Mahkota adalah mahkota otoritas pemerintahan, kekuatan politik yang nyata. Naga ini tidak hanya mencoba menimbulkan kekacauan. Ia menguasai seluruh sistem, memiliki otoritas atas struktur yang mengendalikan bangsa, ekonomi, dan agama. Kekuasaannya bukan hanya spiritual, melainkan politik, sosial, dan ekonomi. Ia beroperasi melalui sistem yang Anda lihat beroperasi setiap hari. Ayat 9 mengungkapkan identitasnya. Ia adalah ular tua, iblis, setan yang menipu seluruh dunia. Tapi inilah yang mengejutkan.
Dia tidak tinggal di tempat yang Anda kira. Kebanyakan orang percaya setan berada di neraka, di rantai, di suatu tempat di bawah tanah. Kebenaran Alkitab benar-benar berbeda. Saat ini, ia tidak berada di neraka. Ia memiliki akses ke surga. Ia dapat memasuki hadirat Tuhan. Ayub pasal 1 membuktikan hal ini. Setan mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan bersama anak-anak Tuhan. Ia datang dan pergi dengan bebas. Tuhan bertanya dari mana asalnya. Dan setan menjawab bahwa ia sedang mengembara di bumi, menjelajahinya dari ujung ke ujung. Ia tidak terikat. Ia aktif, ia sedang bekerja, dan ia memiliki akses ke dimensi yang bahkan tak terbayangkan. Ketika Wahyu 12 menunjukkan pengusirannya dari surga, itu tidak berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Itu menubuatkan sesuatu yang belum terjadi. Gambaran populer tentang setan sebagai sosok merah dengan tanduk dan trisula sepenuhnya salah. Paulus mengungkapkan dalam 2 Korintus 11 bahwa ia mengubah dirinya menjadi malaikat terang. Ia tampan, cerdas, dan persuasif. Senjata terhebatnya bukanlah rasa takut yang nyata, melainkan tipu daya yang halus. Naga itu mengamati perempuan yang akan melahirkan. Strateginya jelas, melahap anak itu pada saat kelahiran. Tetapi ini bukan hanya tentang membunuh Yesus secara fisik. Ini tentang mencegah rencana kekal Allah digenapi melalui bangsa Israel. Ekornya menyapu sepertiga bintang dari langit dan melemparkannya ke bumi. Bintang-bintang ini melambangkan para malaikat yang bersekutu dengannya dalam pemberontakannya yang mula-mula. Sepertiga dari semua makhluk surgawi memilih untuk mengikuti setan melawan Allah. Jumlahnya sangat besar. Para malaikat yang jatuh ini belum lenyap. Mereka beroperasi di bawah kepemimpinan setan, memengaruhi peristiwa-peristiwa duniawi dengan cara yang bahkan tidak diduga kebanyakan orang. Paulus menyebut mereka sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di alam surgawi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan itu, menunggu kelahiran. Setiap gerakannya diperhitungkan. Ia tahu sesuatu akan datang yang akan mengubah segalanya. Karena itu, ia mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencegahnya terjadi. Upaya Herodes untuk membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem hanyalah manifestasi fisik dari perang rohani ini. Konflik yang sesungguhnya terjadi di dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia. Kekuatan-kekuatan kosmik bersatu untuk mencegah kelahiran juru selamat. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui setan. Sebuah rencana rahasia yang disembunyikan Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Dan ketika anak itu lahir, rencana ini dijalankan sedemikian rupa sehingga mengubah jalannya kekekalan selamanya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengungkapkan mengapa setan gagal dalam misinya dan bagaimana seorang anak yang tampaknya tak berdaya menjadi kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Anak yang mengubah jalannya kekekalan. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, namun ini bukan kelahiran biasa. Yohanes secara spesifik menyatakan bahwa anak ini akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Gambaran ini menunjuk langsung kepada pribadi tertentu dalam sejarah. Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Tongkat besi bukan sekadar simbolis. Wahyu 19 menegaskan bahwa dari mulut Yesus keluar pedang tajam, firman-Nya yang dengannya ia akan memukul bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi dan menginjak kilangan anggur, yaitu murka Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah penggenapan langsung dari nubuat. Setan tahu persis siapa yang akan dilahirkan. Karena itu, ia menggerakkan Herodes untuk mencoba menghancurkan anak itu. Matius 2 mencatat bahwa Herodes, yang menyadari bahwa ia telah ditipu oleh orang Majus, menjadi sangat marah. Ia mengirim tentara untuk membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Pembantaian itu brutal.
Rahel menangisi anak-anaknya dan menolak untuk dihibur karena mereka telah tiada. Namun di tengah kengerian ini, rencana setan gagal total. Yesus lolos karena Yusuf diperingatkan dalam mimpi untuk melarikan diri ke Mesir. Ini hanyalah serangan pertama dari sekian banyak serangan yang akan dilancarkan setan terhadap Yesus sepanjang hidupnya di bumi. Setiap godaan di padang gurun, setiap pertentangan agama, setiap rencana untuk membunuhnya adalah bagian dari strategi naga untuk mencegah rencana Allah terpenuhi. Namun ada sesuatu yang tidak dapat dipahami setan. Rencana Allah bukan hanya untuk menjaga Yesus tetap hidup, tetapi untuk menggunakan kematiannya sebagai senjata pamungkas melawan kerajaan kegelapan. Salib yang tampaknya merupakan kemenangan setan justru menjadi kekalahannya yang paling dahsyat. Yohanes menggambarkan sesuatu yang luar biasa yang terjadi setelah kelahirannya. Anak itu diangkat kepada Allah dan ke takhtanya. Ini bukan sekadar referensi tentang kenaikan Yesus setelah kebangkitan. Ini adalah pernyataan tentang seluruh perjalanan Kristus di bumi. Dari lahir hingga kenaikannya, seluruh hidup Yesus berada di bawah perlindungan kedaulatan ilahi. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawanya kecuali Ia sendiri yang menyerahkannya. Yohanes 10 menyatakan bahwa Yesus berkata, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Pengangkatan anak ke takhta melambangkan kemenangan penuh Kristus atas semua rencana setan. Naga itu mencoba melahapnya, tetapi anak itu ditakdirkan untuk memerintah dari takhta alam semesta. Setiap serangan justru memperkuat tujuan ilahi. Filipi 2 menjelaskan bahwa Yesus yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Namun setelah merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Anak yang coba ditelan naga itu kini memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 mencatat perkataan Yesus yang telah bangkit, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Rencana setan tidak hanya gagal, tetapi secara tidak sengaja ia turut menyebabkan kejatuhannya sendiri. Yesaya 53 bernubuat bahwa Mesias akan dihina dan ditolak manusia, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Penderitaan yang ditimbulkan setan justru menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Upaya untuk menghancurkan anak itu mengungkapkan sesuatu yang mendasar tentang hakikat Allah. Ia tidak hanya membiarkan kejahatan terjadi, ia mengubahnya menjadi sarana kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 meyakinkan kita bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ini bahkan termasuk serangan langsung setan. Setiap strategi musuh digunakan oleh Allah untuk menggenapi rencana penebusannya yang sempurna. Naga itu menyadari bahwa ia sedang melawan seseorang yang mengubah senjatanya sendiri menjadi alat kemenangan. Salib seharusnya menjadi akhir, tetapi justru menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah jalannya kekekalan selamanya. Kini, Yohanes akan menyaksikan sesuatu yang bahkan lebih spektakuler, sebuah perang yang dimulai di surga dan menentukan nasib setiap makhluk hidup. Mikael, sang penghulu malaikat, akan berhadapan langsung dengan naga itu. Perang di surga yang mengubah segalanya. Yohanes melihat sebuah perang pecah di surga. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah konflik yang akan menentukan siapa yang mengendalikan nasib umat manusia. Mikael, sang penghulu malaikat, memimpin pasukan surgawi melawan naga dan pasukannya. Mikael bukan sekadar malaikat biasa. Daniel 12 menyebutnya sebagai pangeran besar yang melindungi anak-anak umatmu.
Dia adalah panglima tertinggi pasukan Allah yang secara khusus ditunjuk untuk membela umat pilihan dari serangan rohani. Pertempuran ini nyata, bukan simbolis, bukan metaforis. Kekuatan surgawi saling bertempur dalam pertempuran langsung. Hasil perang ini akan sepenuhnya mengubah dinamika antara langit dan bumi. Segala sesuatu yang Anda ketahui tentang realitas rohani akan segera dikocok ulang. Naga itu berperang dengan segala yang dimilikinya, mengerahkan malaikat-malaikatnya, dan menggunakan seluruh pengalaman militernya yang terkumpul selama ribuan tahun pemberontakan. Namun ada sesuatu yang belum ia sampaikan kepada Anda. Kemenangan Kristus di kayu salib sepenuhnya mengubah keseimbangan kekuasaan di alam semesta. Sebelum salib, setan memiliki akses yang sah ke takhta Allah untuk menuduh orang percaya. Wahyu 12 menyebutnya penuduh saudara-saudara kita, menuduh mereka di hadapan Allah kita siang dan malam. Namun, kematian dan kebangkitan Yesus membatalkan otoritas itu. Peperangan di surga bukanlah tentang kekuatan kasar, melainkan tentang otoritas yang sah. Kristus mendapatkan hak untuk mengusir setan dari surga melalui pengorbanannya yang sempurna. Mikhael hanya melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan. Roma 8 menyatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuduhan setan telah sepenuhnya kehilangan validitas hukumnya. Ia tidak lagi memiliki dasar untuk tetap berada di surga sebagai penuduh resmi orang-orang kudus. Hasil perang itu menentukan, naga itu dikalahkan, ia dan para malaikatnya diusir ke bumi. Itu bukan kemunduran yang strategis, melainkan pengusiran paksa dan definitif. Mereka kehilangan hak untuk mendiami alam surgawi. Sebuah suara nyaring di surga menyatakan, sekarang telah datang keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya. Kemenangan itu bukan masa depan, melainkan masa kini. Kerajaan Allah didirikan melalui kekalahan si penuduh, tetapi ada konsekuensi yang menghancurkan bagi bumi. Ayat 12 menyatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah singkat. Setan telah dikalahkan di surga, tetapi aksesnya ke bumi masih terbatas. Murkanya bukan sekadar amarah, melainkan keputusasaan yang terencana. Ia tahu waktunya sudah dihitung. Oleh karena itu, ia akan mengintensifkan serangannya terhadap umat manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari yang berlalu berarti berkurang satu hari dalam jadwal kehancurannya. Perang ini mengungkapkan sesuatu yang krusial tentang bagaimana orang percaya mengalahkan setan. Bukan melalui kekuatan mereka sendiri atau strategi manusia, mereka menang oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Darah anak domba adalah dasar hukum kemenangan. Kristus telah membayar lunas dosa, menyingkirkan tuduhan sah apapun yang dapat diajukan setan. Perkataan kesaksian menyatakan kebenaran ini secara terbuka, meneguhkan kemenangan Kristus. Ada unsur ketiga, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Kemenangan penuh atas setan menuntut kesediaan untuk kehilangan segalanya bagi Kristus. Ketika Anda tidak memiliki apapun untuk hilang, setan tidak memiliki apapun untuk diancam. Strategi bercabang tiga ini tak terkalahkan. Setan tidak memiliki pertahanan terhadap orang percaya yang memahami kuasa darah, menyatakan kebenaran secara terbuka, dan tidak takut kehilangan nyawa mereka bagi Kristus. Itulah sebabnya ia dikalahkan di surga. Pengusiran setan menandai dimulainya fase baru dalam perang kosmik. Ia tidak dapat lagi menuduh orang-orang kudus di hadapan Allah, tetapi ia masih dapat menyerang mereka secara langsung di bumi. Dan strategi pertamanya adalah menganiaya perempuan yang melahirkan Mesias.
Israel akan menjadi sasaran utama murkanya. Jika ia tidak dapat menghancurkan Kristus secara langsung, ia akan mencoba menghancurkan bangsa yang melaluinya Kristus datang,